Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat kepada semua audien. Semoga pada hari ini audien berada dalam kondisi sehat. Izinkan saya akan menyampaikan sedikit tentang masalah kesehatan. Semoga masalah kesehatan ini dapat menjadi pelajaran dan dapat menjadi panutan bagi para wanita mulai dari usia muda sampai usia tua. Oke, hari ini saya akan menyampaikan tentang masalah kesehatan payudara. Jadi saya akan menyampaikan tentang deteksi dini kanker payudara dengan sadari dan sadanis. Seperti kita ketahui, kanker payudara merupakan salah satu prevalensi kanker tertinggi di Indonesia. Setiap dalam 100.000 penduduk Indonesia akan terjadi sekitar 50 orang menderita penyakit kanker payudara. Angka kejadian tertinggi terdapat di daerah Yogyakarta sebesar 24 per 10.000 penduduk sesuai informasi dari riset kesehatan dasar yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan RI tahun 2013. Sementara itu, kanker payudara termasuk dalam 10 penyebab kematian terbanyak pada perempuan Indonesia dengan angka kematian 21,5 per 100.000 penduduk. Faktor-faktor yang dapat memicu kanker payudara antara lain perokok aktif dan pasif, pola makan yang buruk, usia haid pertama di bawah 12 tahun, perempuan menikah tidak memiliki anak, melahirkan anak pertama pada usia 30 tahun, tidak menyusui, menggunakan kontrasepsi hormonal dan atau mendapatkan terapi hormonal dalam waktu lama. Usia menopause lebih dari 50 tahun, pernah operasi tumor betina payudara, riwayat radiasi dan riwayat kanker dalam keluarga. Kanker payudara sangat berbahaya dan harus diwaspadai sejak dini. Meskipun demikian, kanker payudara dapat dicegah dengan perilaku hidup sehat, rutin melakukan pemeriksaan payudara sendiri atau nama lainnya sadari yang dilakukan dengan setiap perempuan dan pemeriksaan payudara klinis atau sadanis oleh tenaga kesehatan terlatih. Riset penyakit tidak menular 2016 menyatakan perilaku kesehatan masyarakat dalam deteksi dini kanker payudara masih rendah. Tercatat 53,7% masyarakat tidak pernah melakukan sadari. Sementara 46% pernah melakukan sadari. 95,6% masyarakat tidak pernah melakukan sadanis. Sementara 4,4% pernah melakukan sadari. Menteri Kesehatan RI mengimbau setiap perempuan untuk melakukan sadari dan sadanis secara berkala dengan tujuan menemukan benjolan dan tanda-tanda abnormal payudara sedini mungkin agar dapat dilakukan tindakan secepatnya. Sadari sadanis dapat dilakukan setiap bulan pada hari ke-7 hingga hari ke-10 terhitung pada hari pertama haid atau pada tanggal yang sama setiap bulan bagi perempuan yang sudah menopause. Dengan melakukan sadari dan sadanis secara berkala, kanker payudara dapat ditemukan pada stadium dini dan meningkatkan angka harapan hidup pada penderitanya. Kampanye pentingnya sadari sadanis tidak hanya dilakukan oleh Kementerian Kesehatan RI, namun juga disuarakan oleh penyintas survivor kanker payudara yang tergabung dalam komunitas Lovemaking. Dalam rangka memperingati Hari Kanker Payudara Sedunia yang dirayakan setiap hari bulan Oktober, Lovemaking akan menyerahkan Indonesia Gospel Indonesia pada tahun 2017. Acara ini akan dihadiri oleh 100 penyintas kanker payudara dari seluruh Indonesia. Kementerian Kesehatan RI telah terus-menerus mengedukasi masyarakat Indonesia untuk menghindari kanker dengan menjalankan pola hidup cerdik, yaitu cek kesehatan berkala, enyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet seimbang, istirahat cukup, kelola stres. Selain itu, masyarakat juga dianjurkan untuk segera berkonsultasi dengan dokter spesialis kanker atau onkolog bila ditemukan benjolan atau perubahan pada payudara saat melakukan sadari atau sadanis. Perilaku menunda akan menjadikan sel kanker berkembang lebih ganas lagi dan menguranginya peluang untuk sembuh. Ada 6 langkah sadari untuk deteksi dini kanker payudara. Rutin melakukan sadari dapat membantu Anda melindungi diri dan Anda dari kanker payudara. Kanker payudara merupakan kanker dengan sejumlah kasus terbanyak dan menjadi salah satu penyebab kematian utama akibat kanker. Karena sebagian besar pasien kanker payudara datang berobat pada stadium lanjut.
Padahal jika terdeteksi dini dan segera diterapi, sebetulnya kanker itu bisa dikalahkan. Berikut langkah-langkah dari Yayasan Kanker Indonesia yang bisa Anda ikuti saat melakukan sadari 7-10 hari setelah menstruasi. Yang pertama, berdiri tegak, cermati bila ada perubahan pada bentuk dan permukaan kulit payudara, pembengkakan dan atau perubahan pada puting, bentuk payudara kanan dan kiri tidak simetris. Jangan cemas, itu biasa. Yang kedua, angkat kedua lengan ke atas, tekuk siku dan posisikan tangan di belakang kepala. Dorong siku ke depan dan cermati payudara. Dorong siku ke belakang dan cermati dan bentuk maupun ukuran payudara. Yang ketiga, posisi kedua tangan pada pinggang. Condong bahu ke depan sehingga payudara menggantung dan dorong kedua siku ke depan. Lalu kencangkan, kontraksikan otot dada Anda. Yang keempat, angkat lengan kiri ke atas dan tekuk siku sehingga tangan kiri memegang bagian atas punggung. Dengan menggunakan ujung jari tangan kanan, raba dan tekan area payudara, serta cermati seluruh bagian payudara kiri hingga ke arah ketiak. Lakukan gerakan ke atas bawah, gerakan melingkaran dan gerakan lurus dari arah tepi payudara ke puting. Sebaliknya, ulangi gerakan yang sama pada payudara kanan Anda. Yang kelima, cupit kedua puting, cermati bila ada cairan yang keluar dari puting, berkonsultasilah ke dokter seandainya hal itu terjadi. Pada posisi tiduran, letakkan bantal di bawah pundak kanan, angkat lengan ke atas, cermatilah payudara kanan dan lakukan 3 pola gerakan seperti sebelumnya. Dengan menggunakan ujung jari-jari, tekan seluruh bagian payudara sehingga sekitar ketiak. Hindarilah makanan pemicu kanker payudara. Yang pertama, daging merah yang dibakar, stik sate yang lezat, tapi efeknya tidak baik bagi kesehatan Anda. Oleh karena itu sebaiknya Anda batasi konsumsinya sehingga tidak lebih dari 500 gram dalam seminggu. Perhatikan cara memasak seperti dibakar, karena membentuk heterocyclic amines atau HCHS ditenggarai berpotensi menyebabkan kanker payudara, kanker kolon, dan kanker prostat. Yang kedua, alkohol. Beberapa studi memastikan bahwa konsumsi alkohol meningkatkan risiko wanita terhadap risiko payudara. Batas aman minimal alkohol adalah segelas sehari. Lebih dari itu, risiko Anda terkena kanker payudara naik 11% dari setiap gelas alkohol yang Anda minum. Yang ketiga, gula. Rasa manis yang ternyata bisa berakibat pahit. Mengkonsumsi terlalu banyak gula akan melonjakkan level insulin. Berdasarkan riset, insulin adalah promotor utama pertumbuhan tumor. Ketika insulin ada dalam jumlah tinggi dalam darah, ia juga meningkatkan kadar sirkulasi estrogen bebas. Yang keempat, susu tinggi lemak pada produk olahannya. Beberapa penelitian mengatakan orang yang mengonsumsi susu dan keju tinggi lemak memiliki risiko terkena kanker lebih tinggi. Para peneliti memperkirakan hal itu berkaitan dengan estrogen. Hormon ini larut dalam lemak sehingga ditemukan dengan konsentrasi yang lebih tinggi dalam susu yang tinggi lemak dibandingkan susu rendah lemak. Beberapa jenis kanker payudara memiliki reseptor estrogen yang diberi makan oleh estrogen. Daging yang sudah proses termasuk salah satu penyebab. Para peneliti menemukan bahwa bahan yang digunakan sebagai pengawet yang ada pada daging yang sudah diproses seperti sosis, ham, dan bacon bermetamorfosis menjadi bahan penyebab kanker ketika berada dalam tubuh. Jika tahan keinginan Anda untuk makan hot dog, bila sudah tak tahan, makan yang daging yang sudah diproses hanya pada acara-acara setia. Demikianlah sedikit penyampaian tentang kesehatan masalah payudara yang dapat saya sampaikan. Semoga ini dapat menjadi ilmu bagi adik-adik kita yang baru menjelang remaja dan bagi ibu-ibu yang sudah menjelang menopause. Saya sudahi dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.